Masuk masuk. Alah, Eh, masuk. ya, gue masih pengennya masuk terus ya. Seharus pulang. Oke, balik lagi di channel Sekolah Dulu bersama gue Opang. Gue Kanu, yang dimana kita sekarang ngebahas mengenai Apa tuh? apa ya? Ada nih tanggal berapa sih? Hah? Ya, pelajarannya pusing tanggal. Pusing kenapa? Banyak yang nggak gue ngerti lagi. Pelajaran apa yang lu gak ngerti? Aduh banyak banget lagi. Apaan? Fisika, aduh pusing banget tuh fisika. Aduh, aduh. Udah IPS, jangan bahas pelajaran dah, bahas yang lain aja dah. Apaan kek? IPS tuh pusing gue. Kenapa tuh? Karena ilmu pengetahuan sosial. Hmm. Hmm. Ya kan? Hmm. Kita diajarin itu tapi tidak diterapkan mungkin ya. Contoh. Contoh, nih banyak banget nih berita-berita mengenai khususnya di kalangan pelajar ya. Bridgingnya bagus. Eh, iya, Gimana? di kalangan pelajar itu sangat meresahkan. Contohnya. Mungkin nggak cuma di era-era sekarang ya, di dulu zaman zamanan lu sekolah mungkin ya, karena lu udah tua banget kan. Itu perundungan masih atau pembulian masih jadi salah satu apa ya jatuhnya ya, budaya ya, lebih tepatnya ya. Iya. Itu nggak bisa dihilangkan ya, dari zaman lu atau zaman sebelum lu juga. Itu dah, lu pernah merasakan gak sih, pernah dibully di sekolah atau gimana? Dibully kayaknya gue enggak deh. Kayaknya ya. Apa lu yang ngebully? Bisa jadi. Wah. Oke, Ya, kita sekarang ngobrol Kak. dengan pelaku. Karena bias kalau menurut gue. Iya iya. Bias. Gimana menurut lu gue. biasanya? Gini loh. Harus ada tolak ukur pembulian tuh kayak gimana. Baik itu secara general ataupun perorangan. Kalau menurut gue gitu. Karena gini, kalau misalkan gue ngeledekin lo, apakah itu masuknya pembulian? Masuk masuk. Suwe. Sorry, gua habis minum. Ya, maksud gue gitu loh. Masuk, Dan masuk. balik lagi ke orang yang kita ledekin. Iya. Apakah sudah seakrab itu? Kayak Ya. misalkan gue contoh ya, Mm-mm. gue manggil lu anjing, Iya. ya kan? Mm-mm. Apakah itu anjing gitu kan? Yo. Apakah itu pembulian? Ya. Ataukah ya udah karena emang udah saking akrabnya gitu? Itu yang masih menurut gue masih biasa di situ. Tapi kan banyak, lu bisa melihat lah ya, bisa melihat lah mana itu pembulian ataupun lu cuma ngeledekin doang. Iya, makanya itu Dari mata pembuliannya tuh kayak gimana? dari mata kita sendiri kan kayak gitu. Bisa kayak masuknya karena bisa pemukulan lah ya, Oh. atau banyak banget kan di berita-berita nih tentang Udah fisik ya? Karena Fisik, sekarang kan fisik. pembulian kalau coba deh lu cari deh. banyak juga yang lewat sosial media Ada juga yang lisan kayak kan. gitu ya. Nah kalau yang fisik sih emang udah jelas tuh. Kalau fisik gue nggak, gue Ya. nggak pernah fisik. Bahkan jadi korbannya itu enggak. Ya. Tapi kalau lu ngebully atau lu Kalau mengumpat, ngecengin tuh maksudnya? tergantung itu bisa bisa masuk ke itu nggak, maksudnya dari korbannya sendiri ya. Nah itu dia kan. Dari Balik korbannya lagi kan ke sendiri, korbannya kan? iya Merasa pasti. tersinggung atau enggak? Merasa dibully atau tidak kan? Iya, kayak gitu. Tapi kalau yang melakukan satu dua orang atau sebagai teman gitu ya, sebagai teman ya kayak yang lu bilang anjing lah, goblok lu nu gitu ya. Iya yang gitu-gitu lah. Goblok lu nu kayak gitu. Ya kalau emang lu sedekat itu, oke, tapi kalau lu nggak deket,
Ya awal-awal deket atau enggaknya pun kan balik lagi bias menurut gue. awal kita ketemu aja, awal kita ketemu. Ya. Awal kita ketemu Kan lu ya. sayang banget sama gue kan. Gue mau mukul kan gitu. Ya karena baik lagi karena kita nggak deket kan, kita nggak deket atau kata-katanya sial banget menurut gue. Nah, berbahasa kasar gak sih? Kunyuk banget gitu. Yang dimana ini orang siapa sih gitu. Kesel Ganteng gitu. banget gila. Gokil. Itu kalau kita nggak deket pasti jatuhnya jadi kayak penghinaan atau sebuah ancaman jatuh kayak gitu. Kita defensifnya jadi seperti itu. Kalau gua. Jadi waktu gua pertama kali ketemu lu dengan omongan lu yang belak-belakan ngawur kayak gitu kan. Ya di situ gua kayak ini orang bikin gua kesel kayak gitu. Ini maksudnya apa sih gitu. Kalau orang nggak tahu pasti lu merasa kayak dipojokin atau dikatain lah kayak gitu. Pasti awalnya kayak gitu. Karena lu nggak deket. Gitu kan. Dan kalau berulang-ulang nanti jatuhnya kayak salah satu teman kita Jayat. Jadinya kayak gitu. Itu sebenarnya itu masuk ke pembulian juga, Bang. Lu tanpa sadar lu ngebully teman kita itu. Gua dengan begitu gua Iya. bukan gue. Iya. Jadi kayak gitu. Karena kita melakukannya beramai-ramai. Kayak gitu. Tapi menurut lu untuk kekerasan fisik ya, untuk kekerasan fisik. Oh, fisik udah jelas enggak gue. Maksudnya enggak setuju dan enggak pernah melakukan hal itu dan tidak pernah menjadi korban juga kalau fisik. Tapi lu pernah melihat? Kayaknya teman-teman gue nggak pernah sampai fisik sih ya. Pernah depan mata gue pelakunya. Siapa? Lu Gue nggak pernah ngebully. Kayak Kayak gimana? Gue pernah melakukan apa? Si Ariel sama si Ekal. Itu bukan pembulian. Itu kan pembenaran. Terus kalau ada setiap pelaku, kalau ada korban kita tanya. setiap pelaku nih temen-temen nih. Enggak, temen-temen itu baru nih. cara mendidik. Setiap pelaku pembulian itu pasti melakukan pembenaran. Enggak seperti itu kondisinya. Jadi kita lagi ngobrol sama pelaku pembulian. Callback. Bisa masuk. Yang gue lakukan kepada Haikal dan Ariel waktu itu adalah pembelajaran. Kalau pembelajaran itu sekali, 2 kali, 3 kali lo omongin nggak bisa, ya kan? Lu sentil keempat ya. Tapi nggak bisa gitu di era sekarang. Harus bisa. Sekarang guru aja Bisa. melakukan Apa? kontak fisik aja bisa dilaporin. Iya. Maksud gue apalagi lu yang bukan sosok guru gitu. Gue petua. Hah? Gue petua. Iya nggak? Kayak gitu. Kalau lu ingin Ya, sekarang karena budaya gua ya. paham maksud lu. Budaya. Karena gini loh, di era kita pendidikan dengan kontak fisik itu biasa. Kayak disabet pakai mistar, dilempar pakai kunci, penghapus segala macem lah, gagang sapu. Itu udah biasa gitu. Malah kitanya jadi takut dan menghormati gitu. Segan lah minimal. Minimal menghormati, maksimal segan, ya kan gitu. Kalau sekarang guru-guru juga menurut gua jadinya tuh nggak bisa leluasa. Ya, tapi konsepnya jauh nih maksudnya dari pengajaran dan pembulian gitu ya. Iya. Dalam sistem pembelajaran dan pembulian itu. Yang gue tanyakan dari awal kan gimana lu nanggepinnya tentang pembulian yang akhir-akhir ini lagi banyak banget. Kayak gitu. Ya, kalau pembulian secara fisik udah jelas gua nggak setuju kan. Nah, kalau untuk pembulian secara lisan, pemerintah harus di sini harus ada turut andil pemerintah ya kalau menurut gua untuk mengeneralisasi apa indikator, apa yang dinyatakan sebagai pembuli
itu kayak gimana. Ya. Harus ada yang jelas gitu. Kalau lu celaknya misalkan, oke misalkan dari pemerintah lu ngatain anjing, babi, segala macem gitu, itu masuknya pembulian. Ya udah, setiap orang-orang yang melakukan mengumpat dengan kata-kata tersebut ya pembulian. Itu harus ada indikatornya maksud gue. Tapi Kayak bakal ada efek jerahnya nggak sih? menurut gue tuh juga nggak kalau pembulian, aduh rada susah sih. Karena kalau misalnya apa-apa di penjara tuh penjara penuh cuy. Iya. Tapi kan rame-rame jadinya. Nggak sepi. Penjara kita tuh udah sumpek anjir. Kamu pernah masuk ya? Ya kan di berita banyak. Bahkan gue lupa nama menterinya bilang penuh gitu. Ya. Menteri apa gue lupa lagi anjir. Yang itu Kemenkumham ya? Kamu mau? Bukan bro. Itu Kemhan, Oh, beda. Kemhan. Hukum sebelum Mahfud MD Kemenkumham Kemenhukam. bukan bukan dia, ada yang sebelumnya itu kalau nggak salah. Oke. Sempat menyalakan ya penuh. Mau ditaruh di mana? Nusa Kambangan. Sepi banget Nusa Kambangan. Ya udah kelewat, udah keluar jalur ya. Maksud gue ya maksud gue ya kalau misalnya di efek jerak rada susah sih nu. Maksudnya kalau mau penjara juga susah, penuh men. Jangan apa-apa tuh lapor penjara. Jangan apa-apa lapor terus dipenjarain gitu. Apalagi ini kan kebijakan yang bisa dibilang bakal jadi pasal karet kalaupun menjadiin pasal. Iya, iya. Tapi Bagus lu tapi pernah berpikir nggak sih? Nah, orang-orang yang melakukan bullying itu maksudnya pelakunya itu berpikiran apa kepada korbannya? Atau sebagai pembuktian kah atau cuma buat bahan bercandanya dia kayak gitu-gitu? Lu pernah berpikir sampai sana nggak sih? Kenapa mereka akhirnya melakukan pembulian itu? mungkin awalnya seru-seruan aja kali. Ya. Seru-seruan, dia ngeledekin, ketawa, rame. Terus ada kayak wah seru nih kayaknya bercandain ini terus. Dimana dia nggak tahu nasib si yang dicengin ini merasa tertekan gitu, merasa nggak terima. Ya. Itu mungkin awalnya seru-seruan aja, bukan sebuah pengakuan sih awalnya. Ya. Cuman makin kesini ya mungkin saking menikmatinya, jadi setiap tongkrongan dia butuh pengakuan dengan cara Apakah orang-orang seperti itu ya kekurangan hiburan? ya juga lah. Hah? Ya juga, baik lagi Enggak juga. individualnya masing-masing. Ya juga. Peran-peran serta siapa aja sih yang harus terlibat dalam case ini, dalam kasus ini ya? Yang pertama orang tua sih, harus paling yang dari lingkungan terdekat sih kalau menurut gue ya. Orang Tuh. tua, terus guru, Ya. pemerintah. Dan untuk korbannya sendiri kayak gimana tuh? Maksudnya? Ya, maksudnya pasti banyak anak-anak yang jadi korban itu ya. Ya. Pasti untuk ngelapor atau memberitahu kepada orang tua atau kepada gurunya itu sedikit segan atau malu. Menurut lu tuh mereka tuh harusnya kayak gimana? Nah, Atau orang yang melihat itulah? kalau orang yang melihat itu ya lo harus memberhentikan pembulian itu sih kalau menurut gue ya. Kalau misalnya untuk si korban ya jangan, yang pertama lo harus speak up, harus berani. Ya. Kayak misalkan Kayak gimana? lu diledekin, contoh misalkan tadi si Dayat nih, Iya, kenapa Dayat? Dayat diledekin lu nih misalkan Iya. kita nih, ya udah lu bilang aja gitu, bang jangan kayak gitu dong bercandanya, udah gitu aja. Ya. Ya udah, emang pasti kan
Gila, paling gitu. Emang gua nggak suka bang kalau misalnya lu bercandain masalah hal kayak gini. Ya. Beberapa orang misalkan ada 10 atau 7 orang, pasti dari sekian banyak orang itu bakal oh, oke oke paham gue maksudnya. Lu boleh bercanda apapun, yang penting lu konteksnya jangan ini. Ya. Itu kan pasti kita bakal menerima. Mm. Nah terus ya udah lu ceritain aja. Kalau misalkan emang dia masih begitu juga, ya lu harus speak up ke orang-orang lain, misalkan ke orang tua, ataupun misalkan kalau di lingkupnya sekolah ya lu harus ngomong ke guru lu. Ya. Kalau misalnya di lingkungan rumah misalnya tadinya sama orang tua kan, Ya. kalau misalnya emang nggak kena juga ya udah laporin aja polisi lah. Gitu ya. Step-stepnya kayak gitu harusnya. Ya, kalau menurut gue ya Ya. harus berani lah. Kalau lu nggak berani speak up ya gitu-gitu aja terus. Oke. Ini ngomong-ngomong masalah pembulian. Banget ada korban. Ada korban pembulian katanya. Pembuliannya Kanu nih. Ambil mic. Beran. Kita klarifikasi aja di sini. Ya. Klarifikasi aja. Ada kabelnya ada. Lo tinggal ambil mic-nya aja. Yang di bawah yang putih. Tolong klarifikasi sedikit. Apakah itu jatuhnya pembulian atau pembelajaran? Pembulian sih kalau menurut gue. Fix pembulian. Selamat datang. Selamat datang, kaum jompo. Celok. Sini gue pegangin. Oke. Cek. Oke. Cek. Nih real, duduk real. Sini. Ya, kita ngobrol dikit. Ngobrol dikit. Ya. Jadi gini real. Kita lagi ngebahas masalah pembulian. Tahu pembulian? Apa? Deketin dong ke mic. Bully, iya. Di sini, pinggir, jangan di. Nah. Oke sini ya, bener ya. Oke. Iya. Lanjut. Apa tuh? Pembulian. Pembulian. Pembulian apa? Tahu pembulian tuh kayak apa ya? Perundungan. Apa? Makin nggak ngerti dia perundungan. Perundungan kosakatanya berat tuh. Ya. Kayaknya jauh tuh. Jadi pembulian menurut lo apa tuh? Bangke Ya, lanjut. Gak usah grogi dong. Santai. Pembulian tuh apa ya? Ada di sini cuma nyangkut nih bang. Apa ya? Maksud gue tuh pembulian kayak Ya, enggak, kita langsung klarifikasi aja mendingan. penyerang secara mental lah gitulah. Iya, Menyerang secara mental lah gitu. Gitu. Nah, coba Oke. saudara Noval. Nih pembulian kan ada 2 jenis nih real pada saat ini. Oh ya, Lu apa bakar tuh? rokok aja dulu. Iya, apa tuh? Santai, udah ngebakar rokok aja dulu. Jadi pembulian tuh ada 2 jenis. Jadi ada pembulian secara fisik sama pembulian Verbal. secara ya verbal sama non verbal. Ya. Tahu nggak verbal sama non verbal? Secara fisik dan secara mental. Secara lisan. Oh lisan Nah. atau dan secara fisik gitulah ya. Ya. Nah, secara lisan mungkin kayak ngecengin, ngeledekin. Nah, kalau fisik ya kontak langsung. Nah, di sini lu kan sebagai korban. Kalau versi gue, Ya, tolong. sebagai korban nih kalau versi gue nih. Boleh kasar gak sih? Lu pernah di kontak fisik lah misalkan sama Kanu. Apakah itu lu menganggapnya sebuah pembulian atau ya cara ngedidik kayak Kanu seperti itu? Enggak sih. Dari awal gua nggak pernah. Enggaknya tuh apa? Nggak pernah ngerasa kalau di sini ya nggak pernah ngerasain yang namanya atau kontak fisik atau lisan tuh sebagai bully karena apa yang mereka lakukan itu memang rata-rata buat kebaikan gua ke depannya kayak gitu. Berarti kan balik lagi ke korbannya dong. Iya. Soalnya gini. Baik lagi.
pembulian dengan kontak fisik itu yang dilakukan berkali-kali dengan tanpa adanya kejelasan atau kesalahan yang Ya, jelas. nice. Intinya seperti itu. Kalau menurut gua, misalnya nih, gue seneng aja mukulin Ariel misalnya kayak gitu ya. Iya, iya. Itu jatuhnya ke pembulian nanti jatuhnya. Nah, Atau gue emang demen aja ngatain Ariel gitu ya. Atau emang buat 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 gue ngatain Ariel itu buat nyenengin ada lu kepuasan semua tersendiri gitu. di Kayak lu. gitu. Iya. Itu jatuhnya ke pembulian. Kalau menurut gue seperti itu. Itu kalau dari elunya. Dari gue belum, ya karena Iya, maksudnya iya. bukan, sorry, gue revisi. Iya. Maksudnya itu dari si pelakunya. Dia si pelakunya. Kalau lu melakukan sesuatu hal yang cuman menurut lu aja yang tanpa ada dasar gitu ya, tanpa ada dasar, misalnya lu mukul orang tanpa ada dasar, tanpa ada masalah atau tanpa ada apapun itu jatuhnya ke pembulian menurut gua. Kayak gitu. Jatuhnya kriminal. Kayak gitu. Atau lu ada niat emang udah gua mau hajar dia aja nih, asik nih. Atau gua mukulin opang aja nih, asik nih, mukulin opang tuh ya. Kayak gitu. Iya. Atau ngatain opang aja, real besok kita ngatain opang ya kayak gitu. Tapi berarti kalau misalkan oke, si pelaku nih merasa gue ngebully si korban, Iya. tapi korban yang nggak merasa dibully, fine. Itu nanti bisa pakai, kita bisa lihat dari beberapa sisi ya, misalnya dari korban atau dari saksi yang melihat kayak gitu. Misalnya korban nganggap itu enggak karena mungkin dia dapat tekanan mental atau apa gitu ya. Terus kayak gitu kan, ya kan? Dapat tekanan untuk awas lu ya. Oh kayak gini. Tapi kan ada yang menyaksikan gitu ya. Dia menyaksikan. Kayak gitu. Semua harus bekerja sama dalam hal itu. Iya. Itu ya. Baik lagi kan kalau dalam hukum pun juga ada yang namanya Ya, saksi sah bukti. saksi bukti, terus ada praduga tak bersalah segala macam. Iya. Itu harus jelas kayak gitu. Kalau emang masuknya sudah masuk ke ranah hukum. Gitu. Balik lagi, jangan kan ke hukum. Kita untuk menjudge seseorang aja atau menuduh seseorang, kita harus punya bukti atau saksi kan kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau yang berita yang terbaru ini, Waduh, itu ini masuknya gimana tuh, tanggapan lu gimana? ini lucu sih. Yang siswi di Palopo ya. Iya. Siswi di Palopo yang dibully gara-gara dia pakai iPhone. Wah. Ya balik lagi, ini jatuhnya perundungan itu kan ada yang untuk membuktikan diri, ada yang gue nggak suka dengan orang itu kan kayak gitu. Gitu karena jujur. Gue pernah melakukan hal-hal seperti ini dulu ya, maksudnya sampai fisik. Gue nggak terlalu suka main fisik. Kalau gue selalu mengarah ke mental. Lisan kan? Ya, gue ke lisan. Tapi jatuhnya hampir sama, maksudnya kalau lu main ke fisik mungkin lu bisa kelihatan dari luka lebam segala macam. Tapi kalau mental itu nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Itu nyerangnya parah sih. Coba baca dulu beritanya. Viral, siswa SMP Palopo dikeroyok 5 temannya gara-gara pakai iPhone. By the way dari detik.com. Iya, dari detik.com. Jakarta, viral di media sosial, siswa SMP berinisial SI 14 tahun di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dibully dan dikeroyok oleh 5 orang rekannya. Pengeroyokan itu diduga dilakukan lantaran kelima pelaku merasa iri kepada korban yang menggunakan ponsel merek terkenal. Awalnya iri dari awal yang memang adekku dibully. Katanya ekonomi sulit tapi adekku malah bikin story pakai iPhone. Iri, jawab Tami, kakak korban. Dilansir dari detik.com Selasa 18 bulan 10 2022. Menurut pengakuan Esi, adiknya memang kerap mendapatkan penghinaan dari para pelaku. Korban juga selalu dihina karena kurus hingga dia sempat mempertanyakan obat gemuk pada sang kakak. Tami mengatakan adiknya juga sempat ditampar sehari sebelum mengalami peristiwa pengeroyokan. Kelima pelaku ini diduga telah merencanakan aksi pengeroyokan kepada korban. Pengeroyokan direncanakan mau ditelanjangi dan mau dibuang ke jurang. Ada rekaman suara dari pelaku yang saya rekam diam-diam waktu ke rumahnya bertamu. Seperti itu. Ini sih udah fix pembulian ya.
Ya. Karena ada satu ancaman. Udah gitu sebelumnya juga sempat ini ya, sebelumnya tuh Kontak fisik. bukan maksud gue, sebelumnya juga dia udah pernah dibully masalah kurus. Iya. Oh, Berarti sudah berulang. Ya. Berulang. gua kena. Kok lu kenal? Hah? Kan gua nyadar. Kenapa? Ya kalau untuk kayak kurs gitu gua kena karena gua pernah merasakan lah gitu. Ya maksudnya setiap orang pernah jadi pelaku dan pernah jadi Korban. korban. Korban benar. Nggak bisa mungkin bahwa gua pernah ngebully orang lu tanpa sadar. Iya. Tanpa sadar lu pasti pernah. Ya karena kan tadi balik lagi kan, Ya. indikatornya itu belum ada gitu. Kayak Iya. contoh kasarnya deh ya, contoh kasarnya deh, radikal. Ya. Radikal kan belum ada indikator orang yang dikatakan radikal tuh kayak gimana, masih belum ada nih. Sama halnya kayak tadi bully. Bully pun nggak ada nih indikatornya. Lu dinyatakan Sama, bully kita- tuh kayak gimana? Kita nggak pernah sadar kalau kita pernah jadi pembuli gitu ya. Iya itu. Atau kayak gitu ya, karena dulu hal-hal seperti itu menurut kita lucu Mm-mm. atau apa, tapi semakin lu bertambah dewasa gitu ya, itu lu pasti pikir ini salah nih. Kalau gue ya, Ya. kalau gue kira gue merubah semua konsep itu lebih ke mental. Dulu gue main ke mental, akhirnya tapi salah juga ya. Iya. Salah juga ya, karena akibatnya Lebih parah. lebih parah. Iya. Akhirnya udah, daripada gue kayak gitu, baik lagi ke hal-hal yang seperti itu. Akhirnya gue ngerubah bahwa oke, sebelum gue ngelakuin itu coba gue Iya. lakuin di diri gue dulu. Iya. Kalau gue kayak gitu. Kalau lu dicubit lu mau nggak dicubit balik? Iya, Gitu. lebih kayak gitu. Iya. Dan akhirnya gue ngeliat yang sekarang berita kayak gitu, kayak kayaknya gue harus turun nih kayak gitu, kayak gue nggak mau nanti kayak adik-adik gue atau teman-teman gue yang di bawah gue itu bakal ngerasain yang kayak gini kayak gitu. Akhirnya Iya. gue ngebekalin mereka, lu cara bersikap harus seperti ini nih kayak gitu, harus pikir dulu nih sebab akibatnya kayak gitu. Kalau gue kayak gitu, untuk case yang kayak gini yang menurut gue udah ketinggalan zaman banget ya nggak sih? Iya. Gue sebelum lu bacain sampai habis tuh, Iya. di benak gue mungkin gini. Ini kan sekarang gue udah tahu kan yang justice pembulian nih. Iya. Sebelumnya gue mikir gini, apa mungkin nih pikiran jeleknya gue nih ya. Iya. Tapi kan gue udah menyatakan ini fix pembulian. Iya. Maksud gue, apakah si korban pengeroyokan ini sebelumnya emang dia pamer, ataukah ya gue pakai iPhone nih gitu ke setiap teman-temannya, makanya anjir maksud lu apaan sih pamer banget gitu, mungkin suzonnya gue. Tapi Iya. kan emang pas lu bacain tadi beritanya ternyata ada history dia sempet dibully juga masalah fisiknya. Iya. Itu ya berarti ya udah fix. Gue coba menanggapi sebagai korban nih. Iya, yang iya. gue baca gitu ya. Ya. Yang awalnya kan, yang lu bilang mungkin awalnya dia dibully karena kekurusan itu ya. Ya. Mungkin akhirnya dia apa sih yang bikin gue harus beda dengan walaupun gue kurus segala macem kayak gitu kan. Kira mungkin dia nabung lah atau minta sama orang tuanya untuk beli iPhone gitu ya. Akhirnya untuk menunjukkan dirinya dia awalnya. Ya akhirnya malah baik lagi, namanya orang emang udah tabiatnya mungkin ya untuk ngeledekin gitu ya, atau emang gak suka sama itu orang. Kira nambah lagi lah dari yang kurus segala macem, terus akhirnya ke iPhone ini kayak gitu. Menurut gua itu indikasinya mungkin seperti itu ya, kalau gua ngambil dari sudut pandang korban. Kalau Kalau gua ngambil dari sudut pandang luasnya ya, gua tarik nih ke luasnya. iya, biasa Kalau pelaku gua nih. sebagai bukan dong. Jatuhnya wow. Iya, wah. Sudut sebagai pembaca beritanya lah. Mungkin kalau menurut gua ini salah satu kelemahan dari dulu juga ya, untuk khususnya di Indonesia ya gitu, apa kurangnya edukasi dari orang-orang yang lebih tua yang udah ngalamin langsung secara kayak gitu. Jadi karena kan masa-masa SMP ini lagi masa-masanya wah giat banget nih, apapun itu kan kayak wah iri lah apa segala macam. Kalau udah dewasa kayak udah amat lah, jalan ini makin berat nih kan, kayak mereka kan masih nggak
nggak mikir yang ke depannya bagaimana gitu. Lu mikirnya seperti itu kan? Maksudnya Iya. ke pembulian itu nggak cuma terjadi di saat-saat masa-masa sekolah. Iya, tapi kan gue ngambil dari berita ini kan. Iya. Yang kemarin di Tan KPI ya, yang dibully. yang dibully. Kasusnya gimana? Selesai loh sih. Gua Cari. ngikutin tuh. Kan ada indikasi kan dia enggak apa? Berita bohong ya? Atau apa sih waktu itu? KPI kira putus kontrak 8 pegawai yang tersangkut kasus bully dan pelecehan. Maksudnya di dunia kerja pun Ada. itu masih Ada. masih ada pasti. Kayak gitu. Lu pasti pernah merasakan saat-saat lu kerja kayak Iya. gitu kan. Tapi kalau menurut pikiran gue yang apa tambah dewasa lah gitu ya. Takut tambah dewasa. Menurut gue lebih ke bodoh sih ketika lu udah makin beranjak umur tapi masih melakukan bullying kayak gitu, menurut gue bodoh gitu. Karena baik lagi yang tadi gue bilang. Pembulinya pun nggak sadar. Iya, sadar. si Pak ini nggak berpikir ke depannya gitu loh. Dan pemikiran primitifnya adalah budaya yang dimana junior itu Jadi Ya, paham gue. masih selalu Ya, senioritas salah, lah. masih Iya. senioritas lah kayak gitu. Itu yang budaya yang menurutku masih primitif. Gua. iya. Kalau menurut gua, tapi nggak tahu menurut kalian. Udah berapa lama? Kira-kira sudah masuk ke 31 menit. 30 menit lah. Ya. Lanjut. Terus. Ya, untuk menanggapi hal ini ya semua harus bertindak gitu ya, berubah ya, sama seperti kayak yang kemarin yang perkembangan budaya ya, yang pernah kita bahas. Iya. Kayak gitu. Semuanya harus terlibat di dalamnya. Nggak cuman pelaku, korban, tapi semua orang yang merasa gitu ya, masih menjadi manusia gitu ya. Ya udah stop untuk hal-hal seperti itu kalau gua. Kalau gua untuk mengubah sistem kayak gitu emang agak susah, tapi emang harus dibasmi menurut gue. Sama dengan kasus-kasus yang banyak sedang beredar gitu ya. Ya kan? Banyak kasus-kasus sedang beredar gitu kan. Apa tuh? Yang ya maksudnya kan banyak kayak misalnya kayak dari instansi PSSI atau Polri kayak gitu. Iya. Yang dimana yang bukan cuma satu orang, dua orang yang harus dibenahi gitu. Oke. Tapi semua yang terlibat itu harus dibenahi. Oke, gitu. paham. Jangan dilanjut. Paham. Ya, maksudnya gitu sama dengan bully ini. Semua tuh harus harus diberantas dari akar-akarnya kayak gitu. Iya. Jadi mulai dari pendidikannya, mulai dari peran orang tua, mulai dari peran guru, Ya. dan peran semua orang jatuhnya. Coba Apa? cari lagi, Nu. Kamu sudah mulai takut. Enggak. Apa? Yang mana? Pembulian di luar negeri lah, atau enggak di negara-negara maju. Masih ada. Kasus bullying di negara luar tuh makin banyak, apalagi kalau lu masuk ke Eropa atau kemana, bully itu lebih ke rasisme. Keras. Jadi kayak gitu. Misalnya kalau lu ke Inggris gitu kan, itu dia pasti dengan kita orang-orang yang kulit kuning atau yang itu pasti itu perbedaan perlakuannya terlihat jelas. Atau lu ke Australia kayak gitu, itu nggak bisa dipungkiri ya, itu kan termasuk bully juga. Iya, rasisme kan. Iya. Ya mana ya baik lagi kalau kita kan dasarnya Pancasila ya. Iya kan, dasar kita Pancasila kan. Bhinneka Tunggal Ika, bagian kita. Tapi kenapa ada bully di tengah-tengahnya? Ya. Kayak gitu. Sehingga walaupun di negara maju itu masih ada, tapi kita yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika itu harusnya lebih mengerti dari mereka. Ya, paham gue, paham. Harusnya. Konteksnya gue dapat. Atau hanya cuma nama. Loh, kita nggak tahu. Ya, paham gue, paham. Pokoknya gue paham. Pancasila itu nama. Iya, ngerti gue, Ya, ngerti. Coba kalau gue nanggepin nih rada berat nih. Bentar, Bakal melebar. Bentar, Bang. Bakal melebar ke masalah Pancasilanya. Bentar. Gua nggak ngebahas tentang itu. Maksudnya kalau lu mau membandingkan dengan negara maju,
Nggak, gue bukan mau membandingkan. Apa? Gue mau suruh lu ganti keywordnya. Apa? Bentar, Cara bentar. penanggulangan di negara-negara maju gitu. Gue boleh AFK nggak sih? Apa? Gue boleh AFK nggak sih? Lu serem berdua. Siapa tahu kan cara penanggulangan bully di negara maju di luar itu ya seenggaknya ada beberapa contoh yang bisa kita terapin di sini. Walaupun ya nggak semua. Ya, bisa. Maksud gue itu poinnya. Ah, Lu udah suzon mulu sama gue anjir. sama dengan apa yang udah kita bahas, pengaduan anonim. Guru Pengaduan anonim terlaku, gimana? dukungan pihak sekolah. Sekarang gini deh, lu tau nggak Iya. pengaduan orang-orang yang dibully itu kemana larinya? Masuknya ke HAM, bukan? Hak asasi manusia. Enggak, maksudnya gue harus ngadu kemana? Iya. Ya, ke kantor HAM mungkin. Nah ya kan kita nggak tahu kan? Iya. Sosialisasinya kurang kan? Iya. Kurang sih enggak menurut gue ya. Mungkin kurang merata. Kalau kurang merata dari 3 orang, sampel aja nih 3 orang kita nih. Ada yang tahu nggak gitu? Sampel nih 3 orang nih. Iya. Survei Iya. dengan metode sampel, Iya. sampling ya kan. Lu tau nggak pengaduannya di mana? Harus mengadu kemana? Biasanya nih ya. biasanya. Setiap ada kasus-kasus besar, misalnya kayak yang waktu itu di kampus-kampus besar ada pelecehan seksual segala macam waktu itu pasti dibuka pos. Itu baru ya, baru pasti dibuka pos. Tapi belum ada yang menurut gue masih belum lihat yang dimana itu memang ada divisi khususnya. Kayak gitu. Ini dari mana? Hmm? Dari pihak kampusnya atau siapa yang ngebuka? Eksternal, biasanya eksternal. Bisa eksternal, bisa Lembaga, dari dari kontras, ya kayak enggak kayak swasta. LBH LBH kayak gitu. Biasanya masih seperti itu. Biar nggak salah kaprah coba cari lembaganya. Apakah ada biasanya pengaduan bullying dari pemerintah? KPAI kalau untuk di sekolah. KPA kalau sekolah. Lah kalau konteksnya kayak kemarin di KPI orang dewasa. Ya, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, anak bully di sekolah, bla bla bla. Emang untuk secara global menurutku masih belum pernah melihat gue ya. Atau Iya. Gue belum pernah merasakan. Kalau gue. Maksudnya gimana? Gue nggak paham. Belum pernah merasakan. Kalau belum pernah melihat, oke gue maksud. Ya gue belum pernah merasakan karena gue belum pernah merasa dibully dan Oh, belum pernah iya. merasa untuk melaporkan kayak gitu kan. Iya, Gue belum iya. pernah merasakan. Kurang ajar. Loh, emang sudah merasakan? Wah. Belum kan? Gue juga belum pernah merasakan. Iya, belum sih. Berarti kalau menurut gue kayak salah satu tadi penanganan bullying di luar negeri, kalau menurut gue itu bagus sih pengaduan anonim. Tapi dari kitanya tuh harus ada satu lembaga atau hotline khusus untuk ngebahas masalah apa? Untuk melayani hal-hal kayak gitu. Kalau di sini kan baru tadi dari KPAI doang kan Ya, untuk komisi. Khusus anak ya? Iya anak itu kalau nggak salah. KPAI anak kan? Iya. Iya. Komisi Perlindungan Anak Anak Indonesia. Anak Indonesia. Nah, tuh kayak kasus yang tadi lu bahas tuh bingung juga ya? Iya kalau misalnya kayak yang orang bekerja kan, Iya. mau Karena ngebahas kan mana dia? udah nggak masuk kategori anak. Itu maksud gue kayaknya harus ada hotline-nya deh. Ini ada nih kalau ini namanya layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, lapor. Gue nggak tahu nih. Itu aspirasi Dari pengaduan mana? online. Pengaduan beda itu beda. Coba kita lihat kategorinya. Beda itu. Beda. Beda. Itu maksud gue dari pemerintah harus menyediakan itu. Jangan cuma dari swasta LBH aja gitu maksud gue. Iya. Tapi emang rata-rata kebanyakan dari sana. Ya masa pemerintah kalah sama swasta sih?
kan? Nggak ada kan? Yap. Ya minimal itu deh dulu kalau menurut gue. Yang pertama sekalian closing statement mungkin. Iya boleh. Kalau dari gue ya, untuk mengatasi ini, yang pertama indikator pembulian tuh harus jelas. Ya. Yang dimana Tapi sih kalau nanti ada lembaganya atau ada yang mengawasi, mungkin bisa dibentuk tuh itunya. Iya. Ya, indikasi-indikasinya apa aja yang menjadi dikategorikan itu ya. ya dikategorikan sebagai bully Ya. kayak gitu. Syarat-syarat masuk kata-kata pembulian tuh apa aja. Ya. Terus harus ada tadi pengaduannya tuh emang harus ada dari pemerintah kalau menurut gue. Ya. Dua itu dulu aja deh. PR buat kedepannya pemerintah kita sih untuk masalah pembulian. Boleh. Dari lu Nu, biar nanti di closing statement sama si Ariel. Ya menurut gua ya tadi penting juga yang hotline pengaduannya itu, dan apa aja yang jadi poin-poin dalam bullying itu sendiri harus indikasinya itu harus jelas, dan peran serta orang tua sih menurut gua, karena kalau sekolah itu guru itu nggak bisa untuk ngerangkul semua murid kan, terlalu banyak murid kan ketimbang gurunya sekarang. Tapi yang paling penting adalah peran orang-orang sekitar dari pelajar atau dari semua manusia itu sendiri. Misalnya pekerja pasti dekat dengan orang tuanya, itu peran serta orang-orang sekitar itu harus lebih disosialisasikan lagi tentang bully itu. Lingkungan sekitar harus lebih aware lah ya. Ya lebih ke situ. Kalau gue sih lebih ke situ. Kalau Aryo? Oke, kalau gua gimana sih, intinya gue bingung sendiri. Iya. Enggak sih kalau enggak. Apalagi kan enggak bercanda. apalagi kan nih gue bantu nih biar lu sadar. Apalagi lu masih punya adik-adik. Iya, gue sadar, gue Yang bercanda aja sekolah sih, Bang. gitu kan. Iya. Gimana? Kalau menurut gue sih kalau untuk tayang kasus tadi ya yang kayak yang dewasa itu sih salah satu PR benar kata Bang Opang, untuk adanya lembaga dari pemerintah yang khusus lah, kayak KPAI kan itu lebih fokus ke anak kan. Jadi PR pemerintah ke depannya sih untuk lebih luas lah, nggak hanya anak yang diperhatikan, karena kan balik lagi ke budaya di Indonesia tuh ada yang masih namanya senioritas lah, itu nggak hanya di dunia kerja, dimanapun masih ada, di kerja lah, di kuliah dan segala macam pendidikan lainnya itu masih ada yang udah nggak bisa dikategorikan anak-anak. Kayak SMK tuh udah nggak bisa, SMA tuh udah nggak bisa anak-anak kan, itu harus ada lembaga khusus Anak-anak kan? masih. Anak-anak itu hitungannya Masih itu masih hitungan anak-anak, itu masih masuk di KPAI. Masih anak-anak. Oke, berarti Anak sekolah. oh iya. Masih dijamin sama negara wajib belajar 12 tahun. Oh iya. Berarti poin-poin intinya berbenah. Iya sih, benar Gimana, itu Rel? sih. Kalau untuk kayak ada gue ada dua tanggapan nih tentang yang tadi yang dewasa itu, PR itu sih untuk pemerintah, benar kata Bang Upang. Adanya lembaga khusus yang menangani kasus. Bukan kata gua ngambil contoh dari negara lain. Gue nyari tameng, Bang. Iya. Karena kalau Kalau gua maju 2024 bingung loh. wah, jokes. Nah, kalau Boleh, untuk boleh. anak-anak ini sih lebih ke apa namanya, edukasinya lagi dari yang orang tuanya, lingkungan sekitar kayak Tadi gitu. kan lu bilang. Iya, itu harus diperkuat lagi karena kan balik lagi apa yang dilakukan di masa kecil itu bakal ke bawah juga sampai dewasa kayak gitu kan. Mantap. Terima kasih semua atas waktunya. Jangan lupa pantengin terus sekolah dulu. Makanya Sekolah dulu. hihi.